Bonjour à tous, bertemu lagi dengan saya, Najma Ramadhania. Di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu karya yang terkenal pada masa abad 18, yaitu Conduite ou l'Optimisme. Conduite ou l'Optimisme merupakan karya dari seorang penulis yang ternama di masa abad 18, yaitu Voltaire. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Conduite ou l'Optimisme dari bab 1-8. Tetapi, sebelum membahas roman ini lebih lanjut, mari kita cari tahu dulu yuk siapa sosok di balik penulis roman yang terkenal ini. Allons-y. Voltaire atau nama aslinya François-Marie Arouet adalah seorang penulis di abad 18 di Perancis yang terkenal. Peran Voltaire di abad ini bukan hanya sebagai penulis karya sastra saja, tetapi juga menjadi pemikir yang mengolah filsafat hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh seluruh bangsa. Voltaire menjadi salah satu pengarang yang mendorong lahirnya filsafat hidup Perancis modern yang akhirnya menimbulkan revolusi Perancis pada tahun 1789 loh. Nah, sekarang kita akan beralih ke salah satu karya Voltaire nih, yaitu Conduite ou l'Optimisme. Cerita dalam buku ini dimulai dengan kisah Conduite, seorang pemuda yang tinggal di sebuah kastil. Conduite mempunyai seorang guru filsafat yang bernama Pangloss, yang semua pelajarannya selalu ia dengarkan. Conduite juga mencintai Mademoiselle Cunégonde, anak perempuan dari Madame de Baron, wanita yang mempunyai kastil tempat Conduite tinggal. Pada suatu malam, tepatnya setelah makan malam, Conduite dan Cunégonde tertangkap basah sedang berhubungan di balik suatu layar. Aksi mereka membuat Madame de Baron marah, yang akhirnya membuat Conduite diusir dari kastil dan ia harus berpisah dengan Cunégonde. Setelah diusir dari istana Thunder Tentrock, hidup Conduite menjadi mengenaskan. Ia terlantar, luntang-lantung tidak jelas di jalanan, dan ia hidup dengan kelaparan. Lalu, pada akhirnya, ia direkrut oleh prajurit Bulgaria dengan iming-iming kehidupan yang akan terjamin dan untuk mengabdi pada Raja Bulgaria. Namun, pelatihan militer tersebut justru menjadi sangat keras untuk Conduite, hingga pada akhirnya ia merasa tersiksa dan ingin kabur. Akhirnya, Conduite ikut berperang dan merasa ini adalah waktu yang pas untuk kabur melarikan diri. Akhirnya, ia berhasil kabur ke Belanda. Namun, sampainya di sana, ia masih menjadi orang yang terlantar. Ia pun mengemis ke sana kemari, dan ketika Conduite bertemu dengan seorang orator dan istrinya, ia bukannya dibantu tetapi malah dimaki-maki. Akhirnya, ia bertemu dengan seorang Anabaptis yang bernama Jacques, dan Jacques membantu Conduite dengan memberinya makan, pakaian yang layak, dan Conduite juga diajarkan untuk bekerja di sebuah pabrik, yang membuat harapan Conduite di dunia ini dipulihkan. Lalu pada suatu hari, ketika Conduite hendak ingin memberikan mata uang florin kepada seorang pengemis, yang ternyata pengemis itu adalah Pangloss, guru filsafat Conduite yang sudah lama ia tidak lihat. Akhirnya, mereka bercakap satu sama lain tentang kondisi istana, alasan Pangloss hidup melarat, dan perkara filosofis. Setelahnya, Conduite memutuskan untuk membawa Pangloss ke Jacques, yang bersedia untuk membiayai pengobatan Pangloss. Pada akhirnya, Jacques mengajak Conduite dan Pangloss untuk berlayar ke Lisbon, dalam rangka perjalanan bisnis. Dalam perjalanan menuju Lisbon menggunakan kapal, tiba-tiba kejadian naas terjadi kepada mereka. Kapal tersebut terbelah dan air pun masuk hingga akhirnya menenggelamkan kapal tersebut. Banyak awak-awak kapal lainnya meninggal karena tenggelam dan salah satunya adalah Jacques. Hanya Conduite dan Pangloss lah yang bisa selamat dari kejadian itu. Mereka menyelamatkan diri ke daratan ketika gempa besar melanda. Conduite pun terluka karena terkena reruntuhan dan ia meminta tolong kepada Pangloss. Pangloss bagaimanapun malah berfilsafat tentang bagaimana gempa bumi ini adalah hal yang terbaik untuk dunia. Conduite pun akhirnya pingsan dan Pangloss akhirnya memberi dia air. Setelah beberapa hari, mereka kembali menjalankan aktivitas. Pangloss pun masih berfilsafat bahwa kejadian di dunia ini memang terjadi karena suatu alasan. Pemikiran Pangloss ini menarik perhatian seorang petugas inkuisisi, yang pada akhirnya terjadi perdebatan antara mereka berdua. Setelah kejadian gempa bumi tersebut menghancurkan 3/4 kota Lisbon, orang-orang di sana sepakat untuk melakukan autodafé, perayaan penembusan dosa yang merupakan eksekusi publik yang dipercaya akan mencegah kejadian gempa bumi lagi. Salah satu pihak pewenang memilih untuk mengeksekusi seorang pria yang menikahi ibu baptisnya, 2 pria Yahudi karena mereka seorang Yahudi, dan Pangloss karena ia terlalu banyak bicara. Mereka juga memutuskan untuk mencambuk Conduite karena ia mendengarkan ajaran Pangloss. Ketika autodafé itu dimulai, Conduite mulai dicambuk. Biskayan dan 2 pria Portugis dibakar, sedangkan Pangloss digantung. Namun, upacara dilakukan nampaknya sia-sia saja karena terjadi gempa bumi lagi pada hari yang sama saat autodafé dilaksanakan. Conduite pun kepikiran akan perkataan Pangloss. Jika ini yang disebut dunia terbaik di antara yang mungkin diciptakan, bagaimana keadaan dunia yang lain? Conduite pun lemas dan tubuhnya penuh dengan darah. Tiba-tiba, seorang wanita tua menghampiri dan menyuruh Conduite untuk mengikuti wanita tua itu. Conduite pun dirawat wanita tua itu. Setiap harinya, Conduite selalu bertanya-tanya tentang siapa wanita tua ini dan siapa yang menyuruhnya untuk melakukan ini kepadanya. Wanita tua itu tidak mau menjawab sampai pada akhirnya, di suatu malam, ia mengajak Conduite untuk pergi ke sebuah rumah di perkebunan. Di rumah itu, pada akhirnya Conduite kembali bertemu dengan Cunégonde, kekasihnya yang ia kira sudah meninggal. Dari pertemuan itu, keduanya saling bercerita tentang apa yang telah terjadi setelah keduanya berpisah. Cunégonde pun menceritakan kisahnya setelah ia berpisah dengan Conduite. Cunégonde bercerita bahwa terjadi penyerangan oleh prajurit Bulgaria yang terjadi di kastilnya sehingga kedua orang tuanya dan abangnya pun dibunuh. Dan Cunégonde juga bercerita bahwa ia pernah diperkosa dan menjadi korban perdagangan prostitusi oleh orang Yahudi dan seorang inkuisitor.
Nah, begitu jalan cerita dari rombong Candide ou l'Optimisme dari bab 1-8 yang ditulis oleh Voltaire. Oh iya, ada fakta menarik nih. Voltaire diduga telah menyindir filosofi optimisme yang dikemukakan oleh orang Jerman, Leibniz, dalam buku Candide ini. Ia mempertanyakan tentang filosofi optimisme, tentang bagaimana optimisme ini berlaku di dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Sekian dari saya, terima kasih banyak dan sampai berjumpa di video berikutnya. Au revoir.